Selamat datang kembali di channel Profesor Parno bersama gua Duison. Di video kali ini kita lanjutkan kembali tutorial Python-nya. Kita memasuki ke pembahasan mengenai kelas. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali tutorial Python-nya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai kelas. Jadi sebenarnya kelas ini adalah pengelompokan fungsi-fungsi tertentu ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar mengenai function. Jadi kalau di function itu kan per pekerjaannya nih. Misalnya function apa, function perkalian, berarti function itu cuman mengerjakan untuk fungsi perkalian. Nah, gimana caranya kalau kita mau membuat sebuah kelas? Jadi kelas ini seperti satu level di atasnya si function. Jadi ketika misalnya kita kayak lagi masak nih, misalnya kita masak Indomie, itu adalah kelasnya. Nah, di kelas masak Indomie itu ada yang namanya function. Misalnya function masak air, function buka bumbu. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kita mau bikin suatu kumpulan function dengan satu tujuan yang sama. Oke, kita biar lebih cepat kita masuk ke tutorialnya. Kemudian dikit. Jadi pertama kita misalnya sederhana aja, kita misalnya mau buat kalkulator ya. Misalnya kita buat kalkulator Y. Nah, pertama biasa bin user bin environment Python, biar tahu bahwa script ini akan menjalankan Python. Pertama kita import sys ya. Jadi gue mau bikin dia ini ngambil inputan dari user. Jadi gue pakai modul sys. Untuk kita buat kelasnya, kelas misalnya kalkulator ya. Seperti biasa perlu indentation. Nah, pertama ini yang perlu kalian tahu bahwa kelas itu akan baca pertama kali adalah fungsi ini init, functionnya si init. Jadi setiap kali kalkulator ini dipanggil, setiap kali kelas kalkulator dipanggil, yang pasti dijalankan itu adalah underscore init atau inisial. Nah, yang kedua yang perlu kalian ketahui adalah di function pada sebuah kelas kita harus minimal kita ngasih satu argumen. Kalau misalnya kalian nggak butuh argumen sebenarnya, tapi kalian harus tulis satu argumen, yaitu self ini wajib. Jadi kenapa ini wajib? Karena nanti ketika functionnya dipanggil, nanti dia akan minta bahwa function ini membutuhkan satu argumen, tapi kalian malah menginputkan 0. Jadi setiap function di kelas ini perlu satu argumen, itu self. Fungsinya buat apa? Nanti kalian tahu sendiri, sambil jalan bakal gue jelasin. Jadi walaupun kita nggak pakai argumen, kita harus tetap ngasih self. Tapi di inisial ini gue kasih 2 dah, misalnya ini dan itu. Nah, di sini gue cuma mau kelas kalkulator ini ngambil variabel-variabel yang diinput oleh user. Nah, ini gunanya si self itu. Jadi gue pakai self.a. Sebenarnya ini variabelnya cuma A namanya, tapi gue pakai self A biar nanti si A ini bisa dipakai di fungsi lain. Oke? Karena kan nanti kan di kelas kalkulator ini bakalan banyak fungsi-fungsi yang bakalan ditulis. Tapi kan seperti yang gue jelasin sebelumnya, bahwa si function itu tidak bisa mengeksekusi variabel-variabel di luar functionnya, kecuali variabel itu ada di parentnya atau di function parentnya. Jadi gue pakai self ini biar nanti variabel ini bisa dipanggil di fungsi lain. Karena nanti inputan user itu walaupun kita terus angka itu adalah
objek string, jadi gue pengen langsung ubah dia ke integer. Misalnya ini save b sama dengan integer itu. Oke, untuk yang inisialnya cukup. Sekarang kita mau buat function penjumlahan misalnya. Seminimal-minimalnya kita harus pakai save. Walaupun sebenarnya kita nggak butuh argumen di situ, tapi kita harus tambahin save biar kita nanti bisa manggil yang di atas. Oke, langsung aja, berarti langsung ke return save.a sama tambah save.b. Jadi function penjumlahan ini dia akan langsung ngeluarin output yaitu penjumlahan. Nah, sekarang yang pengurangan gimana? Sama aja, save return save a min save save b, habis itu def misalnya perkalian save return save a dikali save b. Nah, ya segini aja ya, pokoknya kan nanti repot. Nah, udah semua. Jadi gua ngebungkus sebenarnya 3 function sih, 3 function penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, di dalam satu kelas. Nah, jadi gue mau bikin kelas kalkulator ini bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nanti yang pembagian kalian coba sendiri. Oke. Nah, karena udah cukup, gue keluar dari kelasnya, dan gue sekarang pengen manggil si kelas itu. Jadi gimana caranya kita manggil kelas, gimana caranya kita manggil function di dalam kelas itu, kan beda-beda. Gue pakai cara kayak gini ya, perhatikan. If ini banyak dipakai buat production sama dengan main. Ini apa? Ini maksudnya adalah, jadi ketika si file ini dieksekusi, satu file kalkulator ini dieksekusi di file ini juga, maksudnya file ini dieksekusi dengan memanggil file ini, dia akan underscore name-nya adalah main. Tapi ketika file ini dipanggil oleh file lain, maksudnya diimport kayak gini, import sys gini, misalnya nanti bakalan gue jelasin lebih lanjut. Ketika file ini, program ini dipanggil oleh file lain, maksudnya diimport oleh file lain, atau kalau di PHP itulah include file lain, dia nanti bakalan name-nya bukan main. Ketika file ini diimport atau di-include, kalau di web programming di-include oleh file lain, dia akan menjalankan misalnya ini return b. Jadi ketika file ini dipanggil oleh dirinya sendiri, dia akan menjalankan return b. Oke, dia akan menjalankan return b-nya ini. Ketika dia else dipanggil oleh file lain, di-include-kan oleh file lain, dia akan menjalankan misalnya return b dari file lain. Jadi dia akan yang kalau dia dipanggil sendiri, dia akan menjalankan yang di main-nya itu. Ketika dia dipanggil oleh file lain, maka si name-nya itu bukanlah main. Jadi dia akan mengeksekusi yang di else. Kok ribet banget, tapi ini penting karena ketika kalian udah mulai production dan kalian perlu membatasi apa yang dilakukan ketika program ini di running oleh file lain, apa yang kalian mau running ketika file ini dipanggil oleh dirinya sendiri. Nah, itu biasanya kalau di production dia akan berbeda. Nah, jadi ketika ini dipanggil, gue pengen dia melakukan memanggil si kalkulator ini ya. Misalnya gue buat new kalkulator. Nah, gue panggil si
inputan user yang pertama sama inputan user yang kedua. Oke. Terus selanjutnya gue mau print aja langsung pakai ini ya, pakai tanda kurung karena kita harus membiasakan diri ke Python 3 karena Python 2 sudah mau dipunahkan. A plus B misalnya, A plus B sama dengan, nah di sini gue mau pakai dot format, isinya dari si kurung kurwal ini. Kurung kurwal ini gue pengen isi dengan new calcu, asik, new calcu tadi ya, new calcu dot tambah. Oke, print. Oke, ini yang pertambahan. Bisa kita mau yang pengurangan ya, A minus B sama dengan kurung kurwal dot format new calcu pengurangan. Udah, ini apaan, tambah penjumlahan. Yang terakhir A kali B sama dengan kurung kurwal. Ini juga bisa pakai ini ya, pakai persen D. Nah, ini persen new calcu dot perkalian. Oke, set sini bisa. Oke, jadi ini kira-kira ya. Jadi yang gue lakukan ketika si file ini dipanggil adalah masukin si kelas kalkulator itu ke dalam objek new calcu. Oke, setelah itu gue mau ngeprint hasilnya, penjumlahannya gimana, pengurangannya gimana, perkaliannya gimana. Gue print dengan dua format yang berbeda. Oke, kita simpan. Semoga tidak bermasalah. Chmod plus X kalkulator. Langsung kita jalankan kalkulator. Nah, ada yang error kan? Oh, sorry. Ini kita nggak masukin user ini ya, inputan ya. Jadi kita perlu masukin sysRGV kedua. Misalnya kalian mau 5 sama 2. Nah, jadi dia akan menghasilkan 5 tambah 2, 5 kurang 2 sama 5 kali 2. Oke. Cukup sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat. Kalau kalian mau request silahkan komentar di kolom komen. Kalau kalian suka videonya tolong klik like, share ke teman-teman kalian yang mau belajar Python, dan subscribe channel Profesor Parno serta tekan loncengnya. Dan jangan lupa untuk tetap nonton Profesor Parno, and see you in the next video.